ya, teman-teman kawan-kawan semua ya. Wewe yang sini. Sorry. Jangan Tak terlihat khawatir berlebihan, Vicky Prasetyo seperti sudah menyadari kalau dirinya akan kembali merasakan dinginnya bilik tahanan. Don Juan dari Cikarang ini tampak tenang sesaat digelandang menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Bersamanya ikut mendampingi Baby Prasetyo, adiknya, serta Ramdan Alamsyah, kuasa hukum. Inilah akhir drama dari pertengkaran panjang antara Vicky dengan Angel Elga. Sungguh perjalanan yang ironis, bermula dari sebuah rumah di Jagakarsa, berakhir di rumah tahanan Salemba. Aduh, Vicky sekarang Kangen sudah loh sama Vicky. tanggal 7 Juli lalu, Vicky akhirnya ditahan untuk menjadi warga binaan. Dan kita juga pasti kangen sama Vicky, kita doain Vicky apapun yang terbaik. Kita doakan selalu, sehat-sehat selalu karena 1 tahun kita sudah bersama-sama di sini. Nah itu yang menjadi pertanyaan gua. Ini oke bos, semenjak ada Vicky udah 1 tahun. Lu bersama-sama Vicky. Jadi Iya. ada Vicky lu ngerasa gimana? Ya pastinya kan gimana sih, kita kan udah setiap hari ketemu, ya pasti ada rasa yang hilang lah. Tapi kan hidup harus terus berjalan. Gue juga kasih semangat buat Vicky, apapun itu, ya sudah ambil hikmahnya untuk kedepannya agar semuanya jauh lebih baik lagi. Gue boleh ngomong sama kakak perguruan gua. Siapa? Vicky, sang gladiator. Vicky, sang gladiator, saya Billy Saputra. Untuk saat ini, saya ada di posisi Vicky untuk menggantikan sementara. Jadi buat Vicky, semangat selalu, sang gladiator. Vicky. Dan ini spesialnya Oke Bos hari ini. Vicky adalah host di Oke Bos. Dan Vicky masuk sekarang menjalani sebuah proses yang kita akan undang narasumbernya yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dengan mereka berdua. Iya, tapi Bos, mohon maaf nih kalau misalkan saya salah, Bu Bos. Saya boleh nanya nggak sih? Apa? Ini kan kalau ngomongin masalah seputar Vicky sama mantan istrinya, kenapa ya sang suami yang mempergoki, katanya yang mempergoki sang istri tapi malah suaminya ditahan? Baik, Oke Bos ini adalah talk show yang tidak pernah menyudutkan siapapun Betul. dan apapun. Betul. Di sini kita akan klarifikasi. Meskipun Vicky tidak ada di sini, hari ini spesial kita akan panggilkan Angel Elga. Aku bukan wonder waktu yang bisa terus menekan rasa sakit karena mencintai. Apa kabar? Halo, Bentar, Angel. sebelum duduk aku cuma mau nanya satu nih. Sebelum duduk ya. Kalau ada Vicky host di sini, Angel Elga apakah mungkin ada di acara Oke Bos? Jujur ya, saya bukan cuman di program ini aja. Setiap kali program yang ada Vicky Prasetyo, saya berusaha untuk tidak deh, karena nggak mau dijadikan gimmick bercandaan. Oke, jawabannya berarti kalau ada Vicky dimanapun, Angel Elga tidak berkenan untuk satu frame. Saya udah batal 2 program Ramadan. Saya Dua nggak mau. program Ramadan batal karena ada. Oke, kita akan tanya lebih jelas di Oke Bos spesial hari ini. Silakan. Angel Elga. Ya, biar lebih terang benderang, Bos. Ya, Tapi kalau misalkan ke Angel, Vicky Ya. tiba-tiba datang nih di belakang kita nih. Ke Angel masih tetap stay di sini apa keluar? Kalau misalkan. Kan udah dicek, kan kalau itu Iya, nggak kita nggak ada yang mungkin. tahu ke Angel. Nggak mungkin dong. tiba-tiba Vicky datang dari atap. Wah, Sang gladiator. ya. Ya aku berlindung di Raffi lah sama kalian berdua. Iya. Tapi emang ini aku kebetulan mau nanya serius, kita sama-sama di sini kan tempatnya Vicky Iya. di Oke Bos. Dan sekarang Vicky sedang menjadi warga binaan. Iya. Orang kan banyak yang mengaitkan, wah ini karena laporannya Angel Elga. Betul. Karena laporannya Angel Elga. Terus juga tadi Billy juga bilang, kenapa? Ini kan orang awam. Anggap Ya, aku orang awam. Kak Angel, mohon maaf sekali lagi kalau misalnya saya salah. Ini anggap aja kita orang awam di sini. Iya. Itu kan maaf nih bukannya mengungkit ya, yang waktu kejadian yang pendobrakan itu kan ibaratnya orang melihat, wah Vicky yang mendobrak sebagai suami begini, kok sekarang jadi yang dimasuk penjara kok
Vicky. Ya. Dan juga waktu itu kalau nggak salah Vicky kan pernah melaporkan juga. Iya. Waktu itu Angel Elga karena maaf nih kasus apa diduga Iya. waktu dulu perzinahan karena itu. Nah ini sebenarnya kasus yang benar itu apa sih yang pengen Angel Elga ucapkan di sini? Silakan. Ya sebenarnya sih ini udah berkali-kali aku jelasin juga ya gitu. Ya. Cuman ya nggak apa-apa kalau diminta jelasin aku jelasin. Sebenarnya sih laporannya Vicky Prasetyo itu terhadap saya, kan orang bertanya, kamu tadi bertanya kok tega sih memenjarakan suami misalnya kan. Sebenarnya dari awal udah saya katakan yang menjarain Vicky Prasetyo adalah dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia pertama kali yang menuduh saya, melaporkan saya, ingin saya dan teman saya masuk penjara. Tapi setelah semuanya diproses oleh kepolisian, semua itu mengarah kepada dia. Ini adalah jebakan, ini adalah kayak rekayasa, ini adalah semua karena dipanggil juga saksi, alat bukti, semuanya sudah di BAP, semuanya dimintain keterangan. Jadi saya ini orang yang dilaporkan oleh Vicky Prasetyo mengikuti proses itu semua. Lalu laporan Vicky Prasetyo di SP3. SP3 ini kan tentunya harga diri saya sebagai perempuan pada saat kita dituduh orang melakukan perzinahan atau maksiat, tentu saya menjalankan rangkaian itu. Rangkaian itu seperti apa? Ada visum badan saya, visum alat kelamin saya, sampai semuanya di visum dan CCTV saya juga dipelajari oleh pihak kepolisian. Akhirnya bukan saya yang menentukan dia masuk penjara atau bagaimana, bukan saya, tapi kepolisian lalu pihak kejaksaan. Jadi tapi ada laporan dari pihaknya Angel Elga melaporkan balik. Kan begini loh Raffi, kalau dia tidak melaporkan saya ini kan tidak berjalan. Karena dia laporkan saya akhirnya semua kan harus berjalan. Bukan saya, kecuali saya berantem, misalnya suami istri berantem, KDRT, lalu saya melaporkan dia. Saya melaporkan dia, terus ini diusut. Nah itu namanya saya melaporkan suami. Ini kan atas perlakuan dia sendiri gitu. Oh, jadi ngerti. Jadi karena awalnya Kak Vicky yang melaporkan Kak Angel atas dugaannya dia, malah kebuka semua, malah berbalik gitu maksudnya. Betul. Jadi kan SP3 dulu kan, SP3 ke saya kan. Oh, Mbak Angel udah dapat SP3. SP3 ya. Oke, itu berarti diberhentikan kasusnya. Surat pemberhentian. Jadi waktu saat Vicky melaporkan Angel Elga, mungkin dari kepolisian tidak menemukan bukti yang cukup, akhirnya diberhentikan. Iya. Nah, tapi laporan itu udah masuk, dibalikan kepada Vicky. Iya dong, kan Tapi itu harga diri saya kan. SP3. Ini gue orang awam nih, Ay. Ini yang menjadi pertanyaan menarik sekali. Ketika kasus ini bergulir dan akhirnya besar, apa tujuan Vicky untuk seolah-olah kayak menggerebek ya bahasanya, apa ya? Menggerebek rumahnya Kak Angel dan Kan saat itu kalian masih status sebagai suami istri. Itu Enggak, status duduk pada perkaranya apa? saat itu saya sudah meminta dia gugat cerai, sudah daftar, cuman belum ketok palu. Tapi secara Islam saya sudah pisah rumah itu sudah 4 bulan, kurang lebih 4 bulan, jadi dia tidak datang lagi ke rumah saya. Kenapa dia melakukan jebakan seperti itu? Ternyata dia tahu malam itu saya membicarakan ingin membantu bos saya yang ditipu oleh Vicky Prasetyo senilai 900 juta. Nah dia tahu itu, lalu dia lakukan penjebakan dan segala macam itu. Dan yang kedua, dia tidak mau menginginkan saya berpisah dengan dia. Dan itu sebelum dia lakukan itu, sebulan sebelumnya sudah ada bunyi SMS yang dia ancam kepada saya. Itu juga sudah saya laporkan kepada pihak kepolisi. Bunyinya bahwa dia mengatakan, saya tidak akan membiarkan kamu bersama orang lain kalau kamu tidak dengan saya, dan saya sudah gelap mata, apapun saya akan lakukan untuk menghancurkan diri kamu kalau kamu tidak menerima saya kembali gitu. Itu. Oke, itu adalah statement dari Angel Elga, tapi juga nanti kalau memang ada waktu atau kesempatan Vicky pun ingin memberikan statement boleh, karena kalau di acara talk show kan kita harus berimbang. Ya. Oke, tapi ini ada yang memang menggetarkan hati saya, apapun Vicky ya teman saya juga, Angel teman saya juga. Kalau dua-duanya kena musibah, yang menjadi korban kan sebenarnya anak. Betul. Ini ada pesan dari Vicky untuk saya sama Gigi untuk menitipkan anak-anaknya. Vicky sendiri ngomong ah? Vicky ngomong sama saya waktu di podcast nih, tiba-tiba saat pertama kali dia mendapatkan surat pemanggilan. Waktu itu pas memang janjian di podcast saya, jadi dia bilang, ini tadi sekalian membahas surat itu. Dan dia kayaknya udah feeling mungkin dia akan masuk, dia menitipkan anaknya. Looking to visual. Pasti Angel juga, ya apapun kan pernah membina rumah tangga. Ya. Pasti anak Vicky adalah anak Angel, anak Angel adalah anak Vicky. Ini yang sangat kena di hati saya sih. Mungkin dia, ya udah deh gue pasrah sekarang, tapi anak-anak gue ini gimana, tolong dijaga.
Iya. Kalau kamu sendiri komentarnya gimana? Apakah kamu masih hubungan baik sama anak-anak? Gini loh Raffi, mungkin sebelum kita acara ini, kita pernah acara sebelumnya ya, kita ini, saya di belakang panggung pernah ngomong sama Raffi begini, di balik dengan peristiwa itu, Vicky Prasetyo pernah menitipkan anak-anaknya, saya bilang titip Raffi, karena bagaimanapun saya pernah menjaga anak-anak mereka. Saya katakan lagi, memang korban ini adalah anak-anaknya dia. Ya, saya pernah sayang sama mereka, saya pernah jaga mereka. Saya juga sedih mendengar ini. Tetapi katakan lagi proses hukum ini kan tetap harus berjalan. Saya tidak bisa berlaku apa-apa. Karena ini sudah 2 tahun, tadinya tuh saya sudah mau melupakan semua itu. Dengan alam tuh saya sebenarnya sudah selesai, sudah gitu. Saya nggak mau ada rasa gimana, karena saya tuh percaya banget yang namanya healthy di dalam badan, apa segala macam. Saya nggak mau ada rasa dendam apa. Tapi ternyata ini kan bergulir terus, berjalan gitu. Kalau dia menitipkan anak kepada Raffi, saya hargai sih. Kan kalian kan setiap hari ketemu gitu ya. Saya rasa lumrah dan biasa gitu. Pada saat orang lagi terpuruk, pasti yang dipikirkan anak-anaknya dan dititipkan kepada Raffi. Saya juga akan bilang gini, titip ya Raffi. Karena anak-anaknya tidak bersalah gitu. Tapi saya tadi melihat matanya Angel Elga saat mendengar pernyataan Vicky yang terakhir itu ada merah matanya itu. Oh iya Raffi, gini loh, saya ini kan menikah bukan settingan ya. Saya menikah itu berdasarkan walaupun memang semuanya prosesnya singkat, tapi kan saya mengalami menjalankan itu benar-benar mengabdi kepada dia menjadi. Vicky pernah saya tanya, Vicky kan memang sama nih. Banyak orang menyangka itu settingan. Vicky, lu bener gak sih sama Angel Elga? Gue cinta sama Angel Elga. Pada saat menikah. Angel Elga saat cinta sama Vicky Prasetyo. Oh iya, saya menjalankan rumah tangga dengan Vicky itu saya cinta, saya meletakkan saya sebagai seorang istri terhadap dia. Berarti bukan settingan. Gak ada settingan, hostnya kan gua. Vicky sampai lompat dari helikopter ke air laut. Jadi itu jawaban dari Vicky pernah ngomong kok di acara ini dia cinta sama Angel Elga. Angel Elga pun cinta sama Vicky saat mereka menjalin pernikahan. Tapi ya apapun kan bisa berubah saja. Tapi apakah di hati mereka, terutama di hatinya Angel Elga, sudah mengikhlaskan semuanya atau masih ada yang menganjal? Dan katanya Angel Elga masih mau melaporkan keluarganya Vicky Prasetyo. Apakah benar dan karena apa kalau memang mau dilaporkan? Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Siap Bos. Maafkan ku hari hati yang telah kau sakiti. Apa benar Angel Elga sudah tidak ada dendam atau sudah ikhlas atau masih ada pengganjalan di hatinya untuk Vicky dan keluarganya sampai-sampai ada kabar Angel Elga mau melaporkan keluarganya Vicky juga? Ya, kalau dibilang dendam kan tadi aku udah bilang ya Raffi, saya tuh orang yang nggak mau merusak diri saya hanya karena hal-hal begini gitu. Tetapi kembalikan lagi setelah Vicky Prasetyo ditangkap ya, saya kan menunggu nih etikat baik dari pihak mereka yang dobrak pintu saya. Contoh ada manajer bandnya, ada pengacaranya, terus juga ada adik sepupunya, adik-adiknya gitu ya. Nah saya ini kan punya keluarga, saya punya orang tua, saya punya keluarga besar. Kalau saya sudah memberi pengertian kepada mereka, sudahlah cukup gitu ya. Tapi keluarga saya itu melihat gitu loh, ini kok setelah Vicky Prasetyo ditangkap, harusnya adik-adiknya ini tenanglah. Jangan membuat postingan yang malah tambah bikin suasana dan keluarga saya makin ini kan gitu. Akhirnya keluarga saya mengatakan dan sepakat dengan pengacara, sebenarnya ya Raffi, yang harus duluan diasut itu mereka, karena mereka itu jelas salah, mereka bukan siapa-siapa masuk ke perkarangan rumah saya. Tapi saya sudah cegah, nanti nggak mau. Saya sudah berusaha. Tapi kan saya katakan lagi, ini harus diberikan efek jerah karena adik-adiknya ini selalu berkoar-koar gitu loh. Mereka bisa membalikan fakta, siapa yang benar, siapa yang salah itu bisa diputarbalikkan. Akhirnya bukan saya lagi yang harus marah, saya akhirnya meletakkan diri saya ini mau fokus kerja, saya mau fokus anak-anak saya juga lagi kuliah gitu kan. Tapi akhirnya keluarga, pengacara, dan orang-orang yang tidak menerima nih, kayak yang lain nih, merasa kok begini gitu. Nah saya kan lagi nunggu etikat baik juga dari mereka. Jadi sampai sekarang Angel masih menunggu etikat baik? Iya. Kalau nggak dari keluarganya ketemulah? Nggak usah ketemu saya lah, paling tidak apa yang mereka sudah lakukan, ya bertanggung jawab gitu. Berjiwa besar, katakan di media secara baik-baik ya kan, meminta maaf. Saya juga punya hati nurani kok gitu, namanya kita nih manusia gitu ya. Saya nggak mau seperti gini loh, oh
mentang-mentang ini memang saya benar tuh saya mau beginin orang juga saya nggak mau seperti itu. Tapi kalau misalkan dari keluarganya Vicky Prasetyo sendiri untuk ada etikat baiknya ke Angel, apakah ke Angel akan Sama-sama lah gitu, sama-sama. ya misalkan sama-sama lah ada Kalau etikat keluarga ke baiknya. keluarga udah ketemu mungkin orang tuanya Vicky atau adiknya Vicky udah deh dari Angel atau keluarga ya ketemu semua dicari jalan yang baik. Apakah masih mungkin ada jalan itu? Itu nanti bagaimana pengacara saya aja. Oke. Kalau karena saya udah serahin semuanya ke pengacara dan keluarga saya dan saya udah terima aja lah bagaimana baiknya karena ini kan juga proses Baik. hukum lagi berjalan ya. Berarti fix nih ke Angel Sekarang- masih mau melaporkan dari pihak keluarganya Vicky Prasetyo. Semua tergantung pengacara saya. Oke. Tapi ini kan sekarang memang mungkin nasi sudah menjadi bubur. Ya. Benar. Mungkin ya saya nggak tahu ada keajaiban apa, tetapi juga kalau saya boleh saran yang namanya kenangan baik yang dikenang yang indah-indahnya aja. Dulu kan juga pernah saya. Angel Elgan dan Vicky Prasetyo apapun sudah menjadi satu legenda di dunia industri pertelevisian Indonesia saat pernikahannya dan lain-lain. Ini kita akan sedikit supaya Nggak terlalu auranya panas. positif, tidak Temanya panas. juga keren Abos, temanya keren. Marsa and Beer. Wah, kita lihat ini dia. Looking to visual. Beauty in the Beat. Masih ingat. Masih ingat. Looking to visual. Masih ingat loh Angel loh. Iya. Aku sudah buktikan tidak ada layak lagi wanita di dunia ini selain kamu yang aku persunting jadi istri. Dan saatnya sekarang aku akan mempersembahkan buat kamu sayang. Ini yang akan luar biasa. Ya. Vicky gimana? Ya, cincin banget. Ya, sayang. Ya, biar ada senyuman sedikit tuh, kan jadi lebih enak. Kita ada senyuman. Karena kan apapun yang terjadi sekarang, udah terjadi. Tapi Sudahlah. kan dulu pernah ada kenangan indah yang Nggak, gua nggak rasa bisa ini, diedit lagi. gua rasa pernikahan lu gagal gara-gara siapa? Gara-gara hostnya dia nih. Dia aja mau urus. Itu banyak momen di mana itu lucu banget sih pas ketika Vicky Prasetyo mau lompat dari helikopter itu. Iya. Apa nih pertanyaannya? Iya, Lu yang bagus dong ngasih pertanyaan. Lu emang jadi host. gue gak ngasih pertanyaan, gak maksudnya gue Enggak, ngasih tahu lagi ke lo. cerita-cerita. Gue lagi cerita. Iya. Ketika waktu Nih. itu ada momen lucu. Oke, sekarang kan memang ya sudah lah. Tapi kalau kita di agama kita kan kita kenangin baik-baiknya aja biar pahala. Kalau menurut kamu Vicky Prasetyo itu ya apapun sekarang menyakitkan buat kamu. Tapi buat kamu Vicky Prasetyo itu yang baiknya buat kamu apa sih? Gini loh Raffi, nggak mungkin orang tuh nggak ada kebaikannya sama sekali ya. Momen terindah yang kamu ingat. Karena memang Oh, saya lihat tuh. saya nggak ada proses pacaran juga dengan Vicky Prasetyo. Kalau dibilang momen saya berdua itu kebanyakan kan begitu nikah kan kita syuting bareng kayak gitu kan. Justru saya dapat momen-momen itu pada saat pergi dengan keluarganya, rombongan semua. Karena itu kan saya nggak dapatkan di keluarga saya. Kalau kemana-mana semuanya rombongan kayak gitu-gitu aja sih gitu. Kebersamaan. Nggak terlalu banyak memori juga karena kan pernikahan ini kan dia tinggal di rumah saya itu yang boleh katakan menjalankan rumah tangga itu hanya 3 bulan sebenarnya. Sisanya itu udah ribut terus ketahuan terus. Nah ini kali gara-gara ini lihat tuh kayak Beauty and the Beast jadi ribut terus kali ini. Nah dari Kak Angel sendiri ketika ngelihat foto ini apa tanggapannya Kak? Ini kan banyak momen-momen nih foto-foto yang bagus-bagus. Tadi aku suka tadi ada foto-foto yang pakai baju putih-putih gitu. Mana-mana coba? Yang tadi lucu deh. Kenapa Angel berat ya untuk melihatnya? Bukan masalah berat. Atau nggak mau komentar? Saya tuh nggak mau lagi melihat ke belakang ya. Yang pasti buat saya pembelajaran seperti ini loh Raffi sama Billy gitu ya. Ambil ini pembelajaran yang terbaik buat kita semua terutama saya juga gitu ya. Bahwa sebelum kita melakukan hal apapun kita harus melihat dampaknya. Dampaknya nanti ke depannya anak-anak kita bagaimana. Terus mengorbankan keluarga bagaimana, jadi harus berpikir panjang gitu. Itu sih yang saya ambil gitu. Saya nggak mau lihat lagi ke belakang, nggak mau lagi mengenang apapun karena sudah saya lewati semua pahit manisnya gitu. Nah ini waktu Dulu nih
fotonya. keluarganya Vicky dan keluarganya Ini Kak Angel. kalau lagi lebaran dulu katanya Angel Elga yang milihin semuanya baju-bajunya. Iya, sampai semua karena saya memang menyayangi mereka ya semuanya. Anak-anak ya. Iya, anak-anaknya. Tapi sekarang berarti sudah putus hubungan sama sekali sama Sama keluarganya. anak-anak. Mereka udah tidak Ya komunikasi. terutama anak-anak sih sebenarnya ya. Mungkin yang lebih. Iya, karena anak-anak saya, kan saya bawa anak satu, itu juga dekat sekali. Saya mengajarkan anak-anak saya dekat gitu. Kalau dibilang sedih, pasti sedih ya. Namanya saya pernah merawat mereka. Ya tadi saya bilang, tapi semua itu memang sudah terjadi. Saya nggak bisa berkehendak apa-apa. Mungkin ini ujian buat diri saya, buat Vicky juga gitu. Tadi saya katakan kembali lagi bahwa ya sudah, makanya ini saya kasihan sama anak-anak dia gitu ya. Tetapi kan ini pembelajaran juga. Vicky Prasetyo ini kan udah hampir 5 kali masuk penjara gitu. Harusnya dia tidak lakukan ini karena dampaknya pasti buat anak-anaknya. Selalu penyesalan itu kan di belakang hari. Nah ini pembelajaran saya buat semua orang. Sebelum melakukan apapun, coba melihat dampaknya apa gitu loh. Dan juga tadi Angel Elga bahas ada satu anak yang bernama Haura. Iya, Haura. Haura itu anak satu-satunya yang Iya. memang dari Angel Elga. betul. Kalau Haura lagi nonton sekarang nih. Oh, ini dia Haura Haura nih di belakang nih. Kamu ungkapin apa sih untuk Haura? Sekarang kan kamu jadi single parent. Fokus, sekarang fokus ya. Sekarang juga kamu pengen fokus sama Haura. Kamu sekarang udah ada pendamping atau sudah ada kekasih? Nggak mau berpikir ke situ Nggak dulu mau deh, pikir ke masih agak trauma saya. Kalau kamu memang fokus sama Haura, Ya. kamu mau ngomong apa sama Haura? Siapa tahu ini kan ditonton nanti di YouTube sampai 10 tahun Oh mendatang. iya, Ya kan? saya itu hidup mati saya untuk anak saya satu-satunya Haura. Apapun yang saya lakukan untuk anak saya. Haura itu penyemangat buat saya. Jadi Mami love you, Mami pengen Haura jadi anak yang soleha. Karena Amin. ini jamnya dia ngaji. Oh gitu. Ya, setiap jam 7 itu dia pasti, karena saya pengen anak saya jadi hafiz Quran kan. Amin. Amin insya Allah. Mudah-mudahan. Tapi kita juga turut berduka. Iya. Bulan April lalu ayahanda dari Angel Elga meninggal dunia. Oh ya. Dan juga ayahnya Angel meninggal, Angel tidak bisa datang ke pemakamannya karena kondisi sedang COVID. Tadi nih waktu pas iklan nih cerita Angel bilang, aku nangis di video call bener-bener ngeraung-raung dan nangis histeris. Iya. Maaf nih memang ini pasti masih berduka, belum ada masalah ini itu. Apa-apa boleh cerita ya? Iya. Ini yang paling terpukul dalam hidup saya pada saat papa saya meninggal di detik-detik terakhir. Dia menyebut nama saya dan dia selalu bilang doain. Gimana ya, langsung hancur hati saya saat itu juga. Saya pengen peluk, saya pengen datang, tapi saya nggak bisa. Sampai saya berusaha kemana-mana cari pesawat yang lainnya tuh nggak bisa. Sampai saya beranikan diri, aduh kayaknya pernah dengar teman ada yang punya pesawat private jet. Saya hubungin, memang tidak bisa semuanya. Itu Ditutup sangat semua terpukul dalam hidup saya. Itu sangat terpukul karena kenapa? Sebelum papa saya ke Kalimantan itu dia sempat bilang gini, nanti papa akan tinggal di rumah Angel. Nanti papa tinggal bareng sama Angel, nanti papa muter-muter nanti mau di kakak yang pertama, yang kedua, terus di rumah Angel. Nah ini kan kita merindukan kan, papa kita tuh biar gantian di kita gitu. Karena selama ini kan papa tuh fokus di keluarga yang sana gitu. Nah kita nih dari kecil ditinggalin papa. Pada saat besar kita tuh semua pengen papa tuh di tangan kita gitu loh. Nah pada saat pada saat di hari terakhirnya dia malah kita nggak dapat kesempatan itu kan. Tapi kenangan yang nggak pernah terlupakan dari papa sendiri itu apa Kak Angel? Papa saya kan orangnya suka nembak ya, suka nembak. Nembak. Di Kalimantan tuh papa saya punya usaha kayak bisnis kayu balok gitu kan. Nah saya tuh masih ingat pada saat saya masih kecil tuh saya yang paling seneng dibawa papa saya untuk ke hutan nembak tupai, burung. Sama Saya kayak nemplok, papaku juga penembak. saya nemplok di belakang papa saya itu di hutan, misalnya dia dapat burung, nanti saya yang liatin terus ambil gitu. Nah itulah, karena saya yang paling kecil paling dekat sih. Paling deket sama ya anak perempuan biasa dekat sama bapaknya ya. Kita doain almarhum, siapapun yang orang tuanya sudah mendahulu pergi. Ya. Kita berdoa karena doa dari anak yang bisa membuat lapang kuburnya luas dan bahagia di sana. Dan mustajab juga. Mudah-mudahan kamu kuat terus juga bisa Amin, menjalani. amin. Dan ini juga ada berita yang tidak kalah viralnya dari berita Angel Elga dan Vicky Prasetyo. Ada petugas KRL. KRL tuh kereta. Iya,
KRL nih, petugas KRL. Apa? Menemukan KRL, kereta. Petugas kereta. Kereta rel listrik. Ya, Tuh, itu dia. Menemukan Rp 500 Gak usah dibacanya RP. 500 juta rupiah. Ya, terus dikembalikan. Maksudnya petugas KRL menemukan uang 500 juta di Billy, kereta. kalau ketemu Kalau Billy pasti diambil. Wah, kalau gue mah langsung gue bawa pulang. Langsung modal kawin Arabi. Langsung saja ini dia kita bangkitkan Mujeni dan juga Egy Sandi. Bersama asalkan kita berani mencinta sepenuh hati. Silakan duduk. Coba Mas Mujeni yang mana Mas Mujeni? Mas Egy ini yang nemuin kantong plastik yang isi 500 juta siapa? Sama siapa? Tahan dulu. Tahan dulu, ah. Siapa kira-kira yang menemukan? Apakah yang ini atau yang ini? Dan kenapa duitnya dibalikin? Kenapa nggak langsung dibawa pulang? Dan kemana tadi? Oke bos? Siap, Bos. Aku mencari, melakukan yang terbaik. Kita kembali lagi di Oke Bos. Siap, Bos. Ah, Bos, tadi udah ngobrol sama Angel Elga dengan ceritanya dia. Sekarang nih ada cerita lebih. Iya, gue tuh pengen nggak kalah nanya viral sampai nih. gremet-gremet tau gak, Bos? Ini ada petugas KRL yang menemukan uang 500 juta. Ini tuh lagi viral banget. Iya, lagi Viral rame banget. Terus duitnya dikembaliin lagi. Nah, yang nemuin Pak Egy atau Pak Mujeni? Pertama kali. Pak Egy. Gimana ceritanya pagi? Kok nggak dibawa langsung? Wah, kalau gue jadi Pak Egy. Nih, ketemu plastik gini nih. Kalau yang namanya uang orang, Itu uang siapa? Wah, gue juga. Uang. Gue juga kalau naruh yang duit. namanya uang orang bukan hak kita, harus dikembalikan. Lu mah pikirannya bener-bener. Kalau gue yang nemuin, insya Allah, Lu balikin. gue pulang juga. Gimana Pak Egy? Gimana ceritain? Kan lagi ngejalanin tugas ya. Sesuai SOP saya nyisir dari gerbong ke gerbong. Dari gerbong belakang untuk memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Memastikan tidak ada. Oh, itu waktu itu udah selesai gitu. Ya, Malam. Kereta lagi udah kosong, udah selesai stasiun Bogor. Sekitar jam berapa, Mas? Sekitar jam 4:30. Oke, Setengah 5 sore. sore. Lanjut. Penumpang sudah tidak ada, saya nyisir sampai di gerbong 2. Ada bungkusan plastik di dekat bangku prioritas. Oke. Ya. Itu juga ada Bapak Mujeni yang sedang bersih-bersih. Saya ngecek, saya ambil barang tersebut sama Mas Mujeni disaksikan, saya langsung menyerahkan ke petugas passenger service. Nggak dibuka Oh, jadi dulu nggak gitu. dibuka dulu? Kenapa nggak langsung dibuka dulu? Apa yang pertama kali di benaknya Pak Egy saat pertama kali ngeliat itu? Apakah itu bom atau apa? Takutnya gitu. Takutnya bom? Iya, takutnya itu. Soalnya waktu itu bentuknya apa? Cuman pengen tahu nih kan itu kan kreseknya warnanya merah katanya kan. Itu ada boxnya lagi apa langsung uang semua? Uang semua langsung. Awalnya hitam terus dalamnya merah juga. Gitu. Jadi pikirannya bom waktu Ya, itu. takutnya bom. Oh, jadi itu dibungkus-bungkus lagi di dalamnya. Iya, betul. Pak, kalau itu nggak dipikir bom udah dibawa kan? Tapi langsung ini orang jujur nih. Terus dibawa langsung. Kita reka adegan. Oke. Kita reka adegan. Nih, anggap ini nih. Ini duit saya, tapi jangan dibawa ya. Ini buat giveaway. Siap. Nih, habis ini tenang. Buat semuanya ada giveaway buat kalian semuanya dari Oke Bos, dari Raffi Ahmad nih. Hadiahnya total 50 juta. Tenang aja guys, tuh. Belum ada yang Berapa dapat. ini 50? Ini ya ada Oh, ini pokoknya. formalitas sih, Jeng. Enggak, ini emang duit gua, formalitas. Nih. Ceritanya nih. Pura-puranya kan, Oh, ini nih udah ada ya duitnya. Sok. kresek merah. Gimana ceritanya coba Nah, Pak Pak Egy? Mujeni katanya lagi beres-beres. Coba awas ini. Ada penumpang nggak? Nggak ada. Oh, Enggak, lu pengen masuk TV aja lu, orang Iya. ini giliran dia lu. Biar tetap masuk. Oke, Bos. Oke, ceritanya nih. Kamera, roll and action. Dari sana nih saya seharusnya. Dari mana? Dari Enggak, mana? dari mana? Dari sini. Dari sini. Balik. Ya, ulang. Iya, 3, 2, lo ngapain dipegang lagi? Taruh nggak Ini dia? beneran ya? Kamera rolling action. sini. Terus Jalan. ngecek-ngecek saya bawah. lagi ngecek-ngecek ke atas, ke bawah. Ternyata ada bungkusan plastik. Diambil, terus? Diambil. Mas Mujeni ada di sebelah sini. Di sini. Terus? Hanya jauh. Saya langsung angkat, langsung cek. Buka dulu nggak? Sempat buka dulu? Ya soalnya ketutup rapat. Oh, ketutup rapat. Di kreseknya di Ngomong apa pas ketemu pertama ngomong apa? Mas, ini ada sekeren saya sampah dari jauh ya kan saya. Mas, ini ada sampah kali barang. Oh, berat gitu? Iya berat. Ini pas saya ambil, bukan sampah kan saya. Ya udah Mas, saya serahin aja. Kita serahin ke petugas passenger. Ya. Mohon maaf nih, ini dia bilang tadi
takut dipikir bom, tapi dia tetap digini-gini dulu ya. Enggak di sini. Tetap ngobrol santai. Lu bagaimana sih? Kalau itu bom lu gini-gini meledak. Enggak di sini. Ya, kita langsung dibawa. Di sini. Dibawa. Iya. Langsung bawa. Dibawa Ke passenger. Tugas passenger. Passenger abis gitu dibuka di situ. Iya, buka bareng-bareng. Setelah dibuka uangnya Iya, ratusan juta. nyesel tuh. Aduh, bukan gua ambil. Pertama kali pas dibuka 500 juta apa perasaan kamu? Kaget. 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 Kagetnya gimana? Kagetnya gitu. Udah mau kambing baru lihat. Coba dibuka. Katanya buka nih, buka. Buka nih. Buka isinya. Kan pas dibuka. Ya udah buka aja katanya gitu kan kata petugasnya. Buka bareng-bareng gitu kan. Iya, betul. Disaksiin banyak orang nih bukanya berarti kan. Pas Nih, bukanya disaksiin. buka nih. Kita lihat isinya ya. Buka misalkan. Allahu Akbar. Gua yang kaget ya. Coba buka sini, Mas. Pas dibuka, Wow. bener nih ada gini lagi. Ya, Oh, ada lagi. betul. Saya, wah ini mah uang. Kata saya. Ini mah uang. Wow. Uang. Uang beneran ini, mah. Akhirnya pas dibuka, ini kan uang. Iya. Terus Terus gimana? dikembalikan lagi 500 juta atau tuh gimana? tunggu, 500 juta segede segede apa sih Gede bungkusannya? banget. Kecil bungkusan. Saya bungkusannya segini. Ya, enggak terlalu gede. Jadi nggak berpikir itu uang Kok pertama kali. 500 juta tuh agak banyak. Gak mungkin 500 juta kecil. 100 Enggak, juta kalau kan coba segini. gini, bungkusan uang itu nggak mungkin Kan kecil. Ah. itu 100 Enggak, kalau ribuan. duitnya 100. Kalau Ya, 100 ribuan segini, Mas. Itu 100 juta. kelihatan jarang megang 100 juta segini kan? Oh, 100 juta, kalau 100 juta kan segini, kali 5 gitu Kali kan, 5, betul. seginilah kurang Ya. lebih. Ya gue nanya deh, kecilan bungkusan uang apa Bang Adul ayo? Kecilan mana? Nggak, terus uangnya sama petugas dikemanain akhirnya? Nggak lama berselang 10 menit saya balik lagi minta pom serah terima, ketemu orangnya langsung saya anterin lagi ke passenger. Oh, jadi ada orang yang mengakui Ya. uang itu? Oh, ada yang nyari juga ternyata. Ya. Oh, jadi Bener orang itu? Gitu. Kalau ke situnya langsung ke passenger yang tanya-tanya maksudnya ini bener uang bapak. Tapi pertanyaan gue itu orang bawa uang 500 juta mau ngapain? Ya wajar aja, siapa tahu dia baru. Jatuh gitu kali ya uangnya ya Iya, dari siapa kantong. tahu. Lupa kayaknya. Dan juga karena kejujurannya Pak Mujeni sama Pak Egy, mereka ini tadinya belum pegawai tetap ya? Belum. Jadi karena kejujuran kalian Pak Mujeni sama Pak Egy diangkat oleh atasannya menjadi pegawai tetap. Dan kita akan tanyakan ini dia Vice President Corporate Communication PT KCI, Ibu Ane Purba. Ya, silakan Ibu Ane. Wah. Ibu Ane ini siapanya Ibu Herti Purba ya? Satu gereja. Oh, satu gereja, kenal juga ya? Kenal. Oh, iya. Bu, Ya. Ibu bangga nggak Ibu Ane punya bawahan yang tadinya memang bukan pegawai tetap, mereka berdua ini berhasil menemukan uang yang dikembalikan lagi, padahal itu kan jarang banget orang di Jakarta jujur begitu, Bu. Bener. Bangga banget. Jadi kita pas di posko di Bogor selama pandemi ini kita kan ada posko ya. Dan saya mendapatkan informasi waktu sore itu bahwa ada petugas yang menemukan uang 500 juta. Nah, pertamanya sih kita karena memang setiap hari kita menemukan ratusan barang yang tertinggal. Jadi kita sudah dikembalikan belum? Sudah gitu. Jadi viralnya itu hari Rabu. Baru hari Rabu viralnya. Dan ternyata mereka ini menjadi pahlawan-pahlawan kita. Dan 2 orang ini mewakili 5.000 lebih frontliner yang melakukan tugas yang sama setiap hari, bahwa ratusan barang itu memang kita temukan setiap hari. Jadi, Dari barang yang kecil, Sampai- istilahnya nggak berguna sampai uang yang ratusan juta rupiah. ini petugas kereta api semuanya jujur-jujur semua. Betul. sebenarnya. Tapi gue penasaran, Bos. Nah, Ibu sendiri ini nggak? Ibu tahu nggak orang yang datang ke tempat Ibu yang ngambil uang 500 juta itu? Yang bawa. Dia alasannya, iya, yang membawa duit itu alasannya apa? Dia sampai bawa uang segitu banyak? Kita tidak detail ya, tapi di sistem lost and found-nya kita itu kita menginput semua barang-barang yang tertinggal. Jadi ketika penumpang kami menanyakan tentang barangnya, kita melakukan verifikasi. Hanya ciri-ciri barang tersebut. Tetapi kita memang tanya, dia bilang ya memang dia bawa uang tersebut dan dia tidak pertama sekali juga naik KRL ya untuk membawa. Jadi diverifikasi dulu, kalau ada Iya. yang mengaku pun nggak segampang itu. Iya, misalnya kayak diverifikasi isinya dulu. bagaimana, Ya. dalamnya ada apa, kayak gitu-gitu kan. Betul. Karena kan Gitu. semua orang pasti bisa aja mengada-ngada, mengaku-ngaku tuh ada. Gitu. Ya, jadi prestasinya Pak Mujeni sama Pak Egy ini, mereka selain mendapatkan banyak pahala, mereka juga mendapatkan banyak hadiah dari atasan mereka. Termasuk dapat hadiah dari Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN kita. Dapat hadiah apa dari Pak Erick Thohir sama dari atasan semua? Pak Mujeni dapat hadiah apa?
Asuransi katanya. Alhamdulillah ya. Seneng Asuransi banget, kesehatan. senyumnya lebar banget. Asuransi kesehatan dapat berapa? Benar 500 juta. Jadi Pak Mujeni sama Pak Egi mendapatkan asuransi kesehatan masing-masing 500 juta dan 500 juta asuransi kesehatan. Gimana Mbak Angel? Luar biasa sih. Memang kata Raffi tadi, sekarang tuh kan orang jujur udah jarang ya. Dengan adanya seperti ini itu bikin kaget gitu. Oh masih ada gitu ya. Iya, tapi ini benar-benar loh Pak Mujeni sama Pak Egi ini mengharumkan nama KRL, KCI, kereta api. Jadi orang-orang kan banyak berpikir, aduh di kereta api ini takut banyak copet. Aduh di kereta api ini kalau hilang ini jangan-jangan petugasnya lagi yang ngambil. Ada yang mikir seperti itu. Tapi dengan kejadian ini bahwa petugas KRL ini mereka jujur dan bertanggung jawab. Amin. 500 juta loh. Gua 100 ribu aja nih. 100 ribu orang, gua tahu nih orang ini jatuhin duit 100 ribu. Kalau bisa gua lipet pakai kaki, gua lipet. Bahaya, ini jangan Nggak ditiru. boleh kayak gitu. Oke, siap-siap. Habis ini kita bagikan giveaway buat boleh ya? kalian dari Oke Bos. Oke. Ayo, follow terus Instagramnya Oke Bos Trans 7. Betul. Follow dulu, kalau udah di follow, nanti siap-siap live Instagram sama kita. Nanti pertanyaannya udah ada, siap-siap karena totalnya ada 50 juta rupiah. Berapakah hadiah yang kita akan kasih? Follow dulu ya. Sekarang ayo siap-siap. Follow dulu Instagramnya @okebostrans7. Siap? Oke, kita mulai. Kita mulai. Setelah yang satu ini tetap di Oke Bos. Siap Bos. Suara hati masih Ya, ini dia saatnya giveaway buat kalian semuanya. Ya. Caranya gampang banget untuk mendapatkan hadiah dari Oke Bos. Tinggal follow Instagramnya Oke Bos. Di mana Rapi? Oke, follow aja di Oke Bos Trans 7. Sekarang kita siap-siap ya Bil ya. Ya. Ini kita cari dulu yang beruntung siapa Bil? Bagi duit dong nggak? Tar dulu ini kan. Kita dulu nih cepetan. Follow dulu Instagram udah berapa banyak? Ayo kita mirroring. Mana sini pinnya? Follow dulu. Oke, siap-siap ya. Ada Ada 12.000, hampir 13.000. Terus Hampir 14.000. Jangan Ayo. disituin, jangan bikin dulu. Udah nggak usah. Jangan dibalikin ini, jangan kelihatan nih. Oke, bikin dulu terus sampai 20.000. Pakai filter. Bikin dulu ayo sampai 20.000 Instagram Oke Bos Trans 7. Kita akan langsung undi, kita akan langsung telepon siapa yang mendapatkan hadiah. Ya betul, diobral. Berapa? Untuk mendapatkan hadiah dari Oke Bos, Cepetan, tinggal cepetan. follow aja Instagram Oke Bos. Caranya gampang banget guys, di bawah ini guys. Langsung di follow. Kita akan Oke. membagikan hadiah sebesar 50 juta rupiah. Totalnya 50 Ya, juta. 50 juta Ini rupiah. yang keluar berapa? Pokoknya kan terus tiap hari, tenang aja. 18.000. Ayo sampai 20.000 sayang. Kita kasih pertanyaan langsung saat orangnya udah. Kalau sekarang takutnya udah pada mikirnya cepat. Pokoknya sampai 20.000. Ini uang cash dari Raffi Ahmad. Langsung bagi. Ada berapa? Iya. Pokoknya total ada 50 juta. 19.008. Nah, udah. Udah, langsung oke. diundi. Ya, langsung diundi ya. Tunggu. Ini di mirroring nggak? Nggak usah, langsung aja ya. Pinjem Ya. colok mic. Kalau bilang stop ya. Pokoknya nanti kalau yang udah ini langsung kita ajak live bareng ya. Ayo sayang. Mana mic? Yes. 1, 2, 3 bilang stop. Bilang stop. Udah langsung aja. Stop. Stop. Cak Colok. kuncup, lalang kuncup. Oke, kita go live. Wah, ini rezeki-rezekian ya. Ini rezeki Kita lihat nih. pegang. Siapa yang mendapatkan Apakah hadiah di- dari Oke Bos? Siapa? Jawab apa enggak? Sebesar Oke, siap. totalnya 50 juta rupiah. Masih waiting. Ini dong. Caranya gampang banget, tinggal follow aja Instagram Oke Bos. Ayo. Dan nonton terus Oke Bos. Ayo nih. Hey. Enggak, dia nggak mau. Nah udah nih. Udah ini. Hai. Halo. Mbak namanya siapa? Mbak. Suara ke sana. Ini gedein dong. Udah gede nih. Belum. Nah. Tuh. Kamu mah nggak bisa. Ribut nih. Ribut nih, enak jadinya nih. ya rusak deh dia mah. Udah. Mas, Mbak. Mbak siapa namanya? Dari Putri. Putri di mana? Putri. Mbak, di depannya ada tuyul. Putri di mana? Lampung. Aduh itu Lampung, mukanya kurang jelas. Mukanya dilihatin Oke, dong. pertanyaannya adalah siapakah yang menemukan uang kresek yang isinya 500 juta? Pak Egi, Ibu Ana, atau Bapak Mujeni? Ayo, kalau nonton tahu. Ayo. Jawab. Siapa? Ini hadiahnya 2.500.000 rupiah. Kalau bisa jawab, ayo. Siapa? Egi, Mujeni, atau Ibu Ana? Pak siapa? 5, 4, 3, Pak Egi, 2. dia udah jawab Pak Egi. Siapa? Siapa Mbak? Pak Egi. Pak Egi, coba Pak Egi. Apakah benar Bapak yang menemukan Ini Pak uang Egi 500 juta?
Tuh. Wow! 2,5 juta rupiah. Selamat. Selamat. Oke, Oke, nanti- masih ada waktu nggak sekarang? Masih ada waktu? Mbak, ini langsung di follow up ya. Masih satu lagi? Di follow up nih, di follow up. Oke, langsung. catat Udah, dulu. udah Instagramnya udah. Oke, Instagramnya nih. Ayo satu lagi, Terima cepetan. kasih Ibu ya, sehat-sehat ya. Cepetan, Semoga cepetan, dia lagi. bermanfaat ya. Masih Lagi. ada lagi. Jangan. Oke, udah dapat 2.500.000, catat ya. Ntar gua transfer. Oke, tenang aja. Dulu. Oke, sekarang kita pilih lagi Penontonnya ya. berapa lagi? Penonton lagi? 27.000. Diobral, terus, diobral lagi, diobral. Ayo. Oke, sekarang masih ada kesempatan buat kalian semua langsung ikutan sekarang. Aku tungguin nih. Tungguin 10 detik ya. 10, 9, Oke, 8, 7, 6, Udah belum? 5, 4, 3, Aduh, 2, 1. ini aku bagi lagi 2.500.000 lagi nih. Stop. Nih, oke. Bisa nggak? Guys. Ya udah kredit title nggak bisa ya? Udah nggak bisa? Ya sayang banget, sabar. Pokoknya besok berarti hadiah kemarin udah bagi berapa gue? 500.000 tambah 2.500.000 udah keluar 3 juta. Berarti masih ada 47 juta lagi buat kalian. Maaf, Besok. udah nggak jadi lagi nih. Udah nggak bisa sayang, udah. Oke. Ah, kita punya hadiah dari Oke Bos Tenang nih. buat yang belum Mbak dapat, Egy besok dan kita ketemu lagi. Pak Mujeni. Dadah. Terima kasih buat Mbak Angel Elga, buat Mas Egy, buat Mbak Ane, buat Mas Thank you, Mujeni. thank you. Kita masih punya hadiah 47 juta lagi ya. Besok jangan kemana-mana, nonton terus Oke Bos dari hari Senin sampai hari Jumat jam 6 sore di Trans 7 Oke Bos. Siap, Bos.